kalau kita bicara inflasi, gambarannya seperti mesin. Ya, Mesin kalau mesin itu digerakkan, kan panas ya. iya betul. Panas, Hmm, itu bisa diindikasikan sebagai inflasinya naik. Gitu. oke, ya. Tapi kalau mesinnya bergerak cepat terus kepanasan, kan nggak bagus juga buat mesin. Oke, iya betul Pak. Sehingga eh, harus ada indikasi apakah inflasi ini terlalu tinggi Ya. atau terlalu rendah begitu. Oh gitu. Gara-gara BBM naik ini Pak gitu. Kita perlu survei barangkali. Oh benar Kita Pak. perlu survei gitu. Kalau memang hasilnya perlu, ya barangkali ya suami-suami harus ikhlas kalau memang. Harus tahu diri juga ya Pak ya. Iya, tahu diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya Irwan Sutisna. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas dan mengupas segala hal yang dianggap tabu menjadi layak untuk diperbincangkan dalam acara Best Podcast 2022. Aduh, ini kayaknya bayaran alaynya kurang ya. Baik, di edisi perdana kali ini kita akan membahas suatu hal yang sedang hangat di masyarakat, yaitu tentang kenaikan BBM dan dampaknya terhadap kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, saya kebetulan ada tamu nih, jauh-jauh dari Jakarta yang akan share kita semuanya, ke teman-teman semuanya, tentang isu hangat ini. Terus terang saya deg-degan ya, karena beliau ini pernah jadi atasan saya. Waktu itu beliau Kepala BPS Sulawesi Barat, saya masih staf di produksi, sekarang beliau naik di deputy, saya masih staf juga ya, jadi beliau itu karirnya naik vertikal, saya karirnya naik horizontal. Kepada Pak Stianto dipersilahkan. Silakan tepuk tangan dong. Apa kabar Selamat Pak sore Pak, mana sehat? Irwan? Ya sehat Pak, Ah, alhamdulillah. Bapak sehat juga oke, ya. siap. Baik Pak, sebelum kita mulai Pak, saya tahu Bapak jadwalnya hari ini sibuk banget. Saya lihat kayaknya di rundown-nya dari UI Pak ya. Ya, betul. Terus tadi juga habis ngasih materi ke pegawai BPS. Nah, sebelum kita ngobrol hal-hal yang berat, Pak, kita game Hmm. sebentar ya. Kebetulan saya sudah mendatangkan seorang ibu dari planet Mars ya. Oh, Kita mau ada games namanya games Deputy versus Ibu-ibu. Ayo ini ibunya silakan ke sini. Baik, rule-nya adalah nanti saya ini buat ibu dua deh ya supaya adil. Bapak juga. Jangan jangan nyontek ya. Ini. Jadi saya akan menanyakan harga beberapa sembako di DIY harganya kemarin 12 September 2022 diperkirakan ya. Siap, silakan dipegang pulpen dan kertasnya ya, diumpetin jangan sampai ada yang menyontek ya. Pertanyaan pertama ya. Berapa harga gula pasir per kilo? what? Ya, saya udah tahu jawabannya ini dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan ya. Saya akses tadi ya per ya. Padahal saya baru dari Alfa. Iya. Nggak beli ngeliat-liat doang Pak ya. Sudah. Ya, Pertanyaan kedua, Beras, Mas. berapa harga beras medium per kilo kualitas sedang? Ah, ya, sudah. Yang ketiga, berapa harga daging sapi per kilo? Enggak beli, Mas. Mahal. Aduh, lama ya. Makan dagingnya kalau lebaran. Iya, Pak. ya. Yang keempat, berapa harga cabai merah keriting per kilo? Sapi merah penting. Mm-mm. Yang kelima, berapa harga bawang merah per kilo? Bawang merah kemarin
Iya. Aduh Pak, ini kayaknya dia sudah melakukan serangan psikologis. Ya, Yang keenam, berapa harga terigu? Ayo Bu, semangat Bu. Kapan lagi Ibu bisa mengalahkan deputi Bu? Yang ketujuh, berapa harga daging ayam? Oke. Yang kedelapan, berapa harga telur ayam sekilo? Pertanyaan Pak survei. apa? Telur ayam? Telur ayam Pak, telur ayam ras. Hmm. Yang kesembilan, berapa harga bawang putih per kilo? Ayo Bu, semangat Bu, semangat Pak. Belinya nggak pernah segini. Belinya serau ya. Serau. Yang terakhir, berapa harga ubi jalar 1 kilo? Ayo. Ubi jalar ya, berarti ubi yang manis ya. Oke, Ada lagi Mas? sudah. Berapa itu Bu? 10 kan? 10, 11? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gak ada angka 7-nya. 10. 10 ya. Baik, kita langsung aja ya hasilnya ya. Berapa harga gula pasir? Ibu Winarti berapa? Saya 15.000. 15.000 ya. Saya 20. 15.000. Tunjukkan ke kamera ya Bu ya. Bapak juga. Entar. Ibu 15.000, Bapak 20. 20.000. Yang benar adalah 13.000. Lebih dekat ini. Lebih dekat Ibu Winarti. 1-0. Yang kedua, berapa harga beras medium per kilo? Ibu Winarti berapa? 13.500. 13.000. Oh, Sangat Pak, presisi saya ya. Tapi kurang- belum tentu benar ya. Saya ada Bapak? kurang lebihnya loh, Mas. Enggak Pak. Itu berarti interval dong Pak. 10.000. Poinnya 10.000. Yang benar adalah 9.500. Nggak tahu Bu dari website. Yang ketiga, 1-1 ya. Tolong tim penghitung skor. Ya. Nanti mungkin pas edit video ya. Yang ketiga, harga daging sapi per kilo. Ibu Winarti 130. 130.000, Bapak Saya 70.000. 70.000. Yang benar ada 130.000. Nanti baru beli semuanya. Luar biasa, emang tidak meragukan ibu-ibuannya ini ya. Tidak satu. Yang keempat, harga cabai keriting per kilo. Ibu berapa? Saya 7.000 per on. 7.000 per ons, berarti 70.000 per kilo. Bapak? Saya 25.000. 25.000. Nggak ada, Pak. Yang benar adalah 60.000. 3-1 ya, 3-1. Yang kelima, harga bawang merah per kilo. Bapak dulu deh, 30.000. 30.000. Nah, Ibu Saya 26 aja Mas. 26. 30.000, 26. Harganya adalah 23.000. Ini ke Ibu ya. Iya. 4-1. Ibu-ibu dilawan ya. Yang keenam, harga tepung terigu. Saya 7,5. 7,5. Saya 15.000. Ibu 15.000. Bapak 15.000. 7,5 15.000. Iya kali ya. Jawabannya adalah 10.000. Lebih dekat ke Ibu ya. Nah, Ibu, kayaknya Bapak belum diinflate sama inflasi kayaknya nih. Yang ketujuh, harga daging ayam per kilo. Ibu, wah, Ibu ini luar biasa nih. Bapak berapa? 40.000. 40.000. Ibu 33.000. Jawabannya adalah 33.000. Sangat
Luar biasa, 2 pertanyaan sangat akurat ya. 61. Oh, satu. Yang ke-8, harga telur ayam 1 kilo. Bapak, 25.000. 25.000. Ibu, 29.500. Pas juga 29.500. ini pakai 500. 25.000, 29.500. Yang benar adalah 27.000. Menang Bapak. Saya beli telur yang pecah-pecah. Reject dong, Pak. Yang ke-9, harga bawang putih 1 kilo. Bapak, 40. 40.000. Ibu, 20.000 aja. Yang benar adalah 25.000. Bapak, aduh terakhir nih Pak harus menang. Iya, Pak. Ya seenggaknya walaupun kalah ya husnul khotimah lah ya. Yang 10 adalah ubi jalar. 20.000. Bapak 20.000. Ini kayaknya kualitas premium ya. Premium ya. Iya. Ibu 5.000. Ya, hat-trick Bu. Harganya adalah 5.000. Yeay. Bu Narti. 82 dengan 3 kali benar sempurna. Yeay. Selamat, Bu. Yeay. Makasih. Tapi sebenarnya kalau orang tua itu banyak ngalah. Iya. Iya, deputy harus jaga knowledge ya. Baik Ibu Winarti, terima kasih banyak. Nanti hadiahnya bisa diambil ke panitia. Ibu juga. Oke Pak, jadi kan kemarin kan sempat Pak ya pemerintah naikin harga BBM ya Pak ya. Dan Pertalite maupun Pertamax ya Pak. Ini kemarin saya baca-baca juga di berita, katanya udah ada demo mahasiswa dan lain sebagainya. Ini kan mungkin teman-teman yang pada nonton nih bukan semua BPS Pak ya. Ada juga ibu rumah tangga kayak Ibu Winarti tadi, ada juga mahasiswa. Sebenarnya inflasi itu apa sih Pak yang dihitung oleh BPS Pak? Ya, secara umum inflasi itu kan perubahan harga ya. Tapi kalau perubahan harga yang hanya 10 tadi yang ditanya, itu belum bisa disebut Iya. inflasi. Oh iya betul ya Pak. Jadi BPS itu menghitung inflasi dari sekitar 800-an komoditas. Oh banyak juga ya Pak, Ya, 800. betul. Jadi itu yang kita hitung, kemudian kita ukur, kita tahu perubahan harganya seperti apa, itu yang bisa disebut sebagai inflasi. Mungkin secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Ya. Terus selain kenaikan BBM Pak, kira-kira apa sih yang menyebabkan inflasi itu terjadi Pak? Ya, yang namanya perubahan harga ini kan kalau misalnya barang-barang yang ada di pasar itu sedikit, yang Oke. beli Oh iya, banyak oh iya. misalnya, itu Heeh. harga-harga akan meningkat. Sesuai Begitu. Keynesian apa ya? Betul, Naik turun kalau ya. bahasa ekonominya Supply demand. supply-nya berkurang, Oke, betul. penawarannya berkurang, begitu. Kemudian ada juga karena permintaannya yang meningkat. Misalnya pada saat hari raya misalnya, Ah kan itu iya. permintaan ayam potong Mhm. atau telur atau daging sapi itu kan banyak untuk buat opor, Iya. buat rendang dan sebagainya. Betul. Permintaan banyak, kalau supply-nya tidak bisa memenuhi, itu juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Kemudian bisa juga misalnya terjadi misalnya gelombang tinggi misalnya. Jadi distribusi barang dari wilayah yang surplus ke wilayah yang berkurang, yang tidak punya produksi satu komoditas, itu juga harganya bisa meningkat Heeh. karena ya supply-nya terhambat, Oh, bisa supply seperti chain-nya itu. ya Pak ya. Betul, betul. Kira-kira itulah ada 3 hal yang menyebabkan perubahan harga tersebut. Masalah lebaran tadi Pak ya. Kayaknya Hmm, kalau masalah lebaran harga naik kayaknya hampir tiap tahun ya Pak ya. betul, Cabai lah atau daging ayam lah itu karena ya, karena permintaan yang banyak dari betul. masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri ada nggak sih Pak antisipasi gitu Pak? Oh ini kan masalah klasik nih atau bagaimana gitu Pak? Ya, kalau pemerintah selalu mengantisipasi kalau seperti lebaran, kan Heeh. selalu
di apa namanya di TV-TV Iya. pemerintah misalnya, oh harga transportasi misalnya tidak boleh lebih tinggi dari sekian misalnya. Itu Oh, juga untuk iya. apa namanya mengurangi perubahan harga yang terlalu tinggi. Misalnya untuk cabai misalnya, kita perlu misalnya mendatangkan cabai yang dihasilkan dari provinsi lain yang lagi misalnya Panen raya, Pak, ya? panen raya misalnya segera dipenuhi. Oh, Itu iya. juga bisa apa namanya mengendalikan harga. Ya seperti itulah. Iya, iya. Jadi intervensi pemerintah dengan Betul. menetapkan harga eceran tertinggi juga salah satu bentuk untuk meredam inflasi ya, Pak, ya? Betul. Kalau inflasi sendiri, Pak, nih, kita kan kayaknya dengarnya tuh kayak negatif mulu, Pak, ya? Hmm. Sebenarnya ada positifnya nggak sih, Pak, inflasi itu buat perekonomian kah, buat pertumbuhan, PDRB, dan sebagainya? Ya sebenarnya kalau kita bicara inflasi, gambarannya seperti mesin. Ya, Mesin kalau mesin itu digerakkan kan panas ya. iya, betul. Panas Hmm, itu bisa diindikasikan sebagai inflasinya naik. Gitu. oke, iya. Tapi kalau mesinnya bergerak cepat terus kepanasan kan nggak bagus juga buat mesin. Oke, iya betul, Pak. Heeh. Sehingga eh, harus ada indikasi apakah inflasi ini terlalu tinggi Ya. atau terlalu rendah begitu. Oh, gitu. Inflasi positif nggak apa-apa, Nggak itu apa-apa ya, Pak, ya? memang indikasi ada apa namanya proses produksi di sana Oh, gitu. gitu. Iya. Begitu. Jadi justru kalau inflasinya rendah, deflasi itu sesuatu yang buruk juga, Pak, ya? Buruk juga, Buruk juga ya? betul, betul. Oh, Artinya kalau deflasi, jangan-jangan mesin produksinya nggak jalan nih, oh gitu, ekonominya mati begitu. gitu, Pak, ya? Ekonominya mati nih, Heeh, nah, iya. kan bisa seperti itu. Kalau idealnya berapa sih, Pak, inflasi itu, Pak? Tergantung kepada bagaimana wilayah itu memproses kegiatan ekonominya, Ya, begitu. iya. Kalau memang diperlukan produksi yang banyak, ya mungkin inflasinya agak tinggi Oh, begitu, dilonggarin? dilonggarin, Oh, iya. kemudian untuk memenuhi kebutuhan kan harus berproduksi itu, Iya, kan betul. begitu. Oke. Kalau memang kebutuhannya banyak, ya barangkali di satu tingkat, Mhm, satu titik masih relevan lah, iya. begitu. Mhm, Makanya pemerintah selalu ada target misalnya 2022 plus minus X persen misalnya iya. seperti itu. Nah, kalau yang buat sekarang nih, Pak, nih, kenaikan BBM kemarin, Pak. Sejauh ini, Pak, Hmm. sudah terasa belum sih, Pak, kenaikannya? Atau nanti bulan depannya lagi? Ya, BBM ini kan banyak dipakai untuk beberapa sektor, Mhm, iya. khususnya transportasi lah. Iya. Transportasi kalau biaya produksinya misalnya untuk beli BBM meningkat, Heeh, tentunya ini akan mempengaruhi margin pengusaha-pengusaha transportasi kan. iya. Kalau harganya tidak dinaikkan, tentunya marginnya akan semakin kecil atau Iya. bahkan mungkin rugi misalnya. Nah, itu akhirnya perusahaan-perusahaan transportasi akan meningkatkan apa namanya? Tarif Iya. transportasi Mhm. misalnya. Atau di perusahaan-perusahaan yang banyak apa namanya? BBM ini kan untuk proses produksi industri pengolahan juga perlu BBM, kan begitu, Iya. perlu solar untuk menggerakkan mesinnya. Itu juga akan menambah atau meningkatkan ongkos produksi, kan Heeh, begitu. iya. Kalau ongkos produksinya naik, ke depan barangkali ya harga persatuan produksinya akan meningkat, Iya, heeh. begitu. Itu sangat erat sekali peningkatan harga BBM ini dengan proses produksi, transportasi, dan sebagainya. Reaksi setiap komoditas atau kelompok itu kan beda-beda, Pak, ya, Betul, terhadap inflasi, Pak, ya. betul. Ada yang dia sticky, maksudnya ada yang ketika harga naik ketika BBM naik dia nggak langsung ya, Pak, ya, dia Betul. cukup melekat, Pak, ya. Hmm, Penyesuaian harganya lama, ada juga yang cepat, Pak, ya. hmm, Nah, kalau buat pada umumnya nih, Pak, ya, hmm. itu kelompok, komoditas apa aja, Pak, yang kira-kira reaktif sekali dan cepat kalau berubah, harga, Pak? Yang paling reaktif ya khususnya di transportasi. Transportasi, Pak, ya? Karena komponen terbesar biaya produksi di transportasi ya harga BBM. Komponen Gitu. utama, Pak, ya? Iya, Jadi setiap sektor yang komponen utamanya BBM itu pasti iya betul, besar, Pak, ya? betul, betul.
Ini ada pertanyaan Pak dari Persatuan Ibu-Ibu seluruh Indonesia Pak. Nah, Saya ngarang. Gini Pak, kan BBM naik Pak. Kira-kira perlu nggak sih Pak minta uang uang bulanan tambahan ke suami Pak? Gara-gara BBM naik ini Pak gitu. kita perlu survei barangkali. Oh, benar. Kalau memang hasilnya perlu, ya barangkali suami-suami harus ikhlas. Harus tahu diri juga ya Pak ya. Iya, tahu Semua, ya buktinya tadi kita games kan Pak, Bapak kayaknya harganya murah-murah Pak. Nggak update gitu. Baik, Bapak itu aja Pak obrolan kita kali ini. Makasih banyak Bapak sharing kita semuanya tentang inflasi dan Terima kondisi kasih. sekarang. Iya, Sukses buat podcastnya BPS. iya. Mudah-mudahan banyak nge-like ya. Alhamdulillah. Saya juga buat Pak Setianto. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, demikian Sobat Data, obrolan santai saya bersama Pak Setianto, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI. Sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa pantengin terus, sesuai dengan pesan sponsor. Jangan lupa di-like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!